Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat kelas 4B. Anak-anak yang ceria, selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Hari ini, hari Senin tanggal 20 September tahun 2021, kita akan melakukan pembelajaran tematik. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, yuk kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang sumber energi. Nah, sumber energi adalah salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Hal ini karena sumber energi termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, sehingga Indonesia memiliki potensi yang energinya yang banyak. Bisa dikatakan, sumber energi di Indonesia itu berlimpah. Nah, oleh sebab itu, sumber energi ini banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Namun, jika terus digunakan, sumber-sumber energi ini bisa habis loh. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian sumber energi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sumber berasal dari berarti asal atau tempat keluar. Nah, sedangkan energi adalah tenaga, daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, jadi sumber energi bisa diartikan sebagai asal suatu daya atau tenaga yang bisa dipergunakan dalam berbagai proses kegiatan, lebih tepatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di kehidupan kita ini sangat erat dengan penggunaan sumber energi. Nah, sumber energi ini apa saja sih, Bu? Di sini ada macam-macam sumber energi. Ada energi matahari, ada energi air, ada energi listrik, ada energi angin, dan ada energi minyak bumi. Tentunya hal ini atau sumber energi ini berkaitan dan erat dengan kehidupan kita sehari-hari dan sering kita gunakan. Nah, di sini ayo kita amati. Kalian bisa membuka buku tema halaman 28 untuk melihat gambar tersebut. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, amatilah gambar berikut ini. Kita bisa lihat di sini ada seseorang yang sedang menggunakan atau menonton televisi. Kemudian di sebelahnya ada kulkas dan ada AC, ada lampu, dan ada televisi. Tentunya keempat elemen atau alat tersebut menggunakan sumber energi listrik. Apabila tidak ada, berarti lampunya tidak bisa nyala, AC-nya akan mati, kulkasnya tidak akan menyala, dan dia tidak bisa menonton TV. Nah, listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Nah, kita semua berhak mendapatkan energi listrik, sedangkan kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, kalian di rumah sudah hemat energi listrik atau belum? Jika belum, mari dari sekarang kita harus menghemat sumber energi listrik yang ada di rumah kita. Jadi kita harus bijak dalam setiap penggunaan energi yang ada di sekeliling kita. Kemudian, kalian bisa melihat di buku tema halaman 37. Nah, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Bisa kita lihat di sebelahnya ada gambar para nelayan yang sedang menjemur ikan. Nah, energi apa sih yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ayo, ya tentunya adalah energi matahari, di mana matahari itu mengeluarkan sumber energi panas yang dapat membantu nelayan untuk mengeringkan ikan.
Jadi, ikan yang tadinya basah akan menjadi kering, kemudian bisa dijual. Bisa dijadikan ikan asin ataupun jenis ikan lainnya yang bisa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam hal ini matahari memiliki manfaat untuk mengeringkan ikan dan berguna bagi kita kan? Nah, jadi matahari sangat berguna. Kemudian di sini ada beberapa manfaat energi matahari yang lain. Nah, di sini ada matahari yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Vitamin D. Vitamin D ini bagus sekali dan dihasilkan dari matahari. Vitamin D ini bagus untuk tulang, bisa juga untuk kulit kalian, dan bisa menambah sistem imun dalam keadaan kita saat pandemi seperti ini. Jadi kita bisa menjemur diri kita untuk mendapatkan vitamin D ini. Selain itu, ada untuk membantu proses pembuatan garam. Biasanya ada petani-petani garam yang tinggal di sekitar pesisir pantai ataupun laut, dan matahari ini membantu proses pembuatan garam. Selanjutnya, mengeringkan benda yang basah. Seperti apa sih? Seperti misalnya ibu kalian sedang menjemur, tadinya pakaian yang basah akan menjadi kering. Selanjutnya ada mengeringkan benda seperti kerupuk, dan yang tadi adalah ikan asin. Kemudian sumber energi pembangkit listrik. Nah, dan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan untuk berkembang biak, untuk menjadi tumbuh dan menghasilkan buah yang bisa kita manfaatkan. Jadi matahari itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita ya. Selanjutnya di sini ada minyak bumi. Nah, minyak bumi berasal dari jasad renik yang telah mati jutaan tahun yang lalu, tertimbun lumpur dan terkubur di dalam tanah atau di dasar laut. Nah, ada pun contoh manfaat minyak bumi untuk kehidupan berikut ini. Yang pertama ada bahan bakar kendaraan. Nah, minyak bumi yang sudah mengalami pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan seperti bensin. Nah, selanjutnya ada gas LPG, merupakan hasil pengolahan minyak dari minyak bumi. Nah, gas LPG ini dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan memasak di kompor gas. Tentunya kalian pernah pasti melihat di dapur kan ada tabung gas LPG yang membantu ibu kalian untuk memasak. Selanjutnya ada bahan baku pembuat plastik dan karet. Minyak bumi yang sudah diolah juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat plastik dan karet. Nama bahan baku tersebut adalah nafta. Selain itu, nafta juga digunakan sebagai bahan baku produksi bensin Pertamax. Nah, kalian sudah tahu ya. Selanjutnya di sini ada manfaat yang lain, ada kerosin. Kerosin itu apa sih, Bu? Kerosin adalah komponen minyak mentah dari minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar mesin jet. Nah, selain itu, kerosin juga digunakan sebagai minyak untuk menyalakan kompor, minyak, dan lampu minyak di zaman dahulu. Nah, sebelum ada kompor gas, digunakan nih kerosin ini untuk menyalakan kompor minyak dan lampu minyak di zaman dulu. Selanjutnya di sini ada pelumas. Pelumas merupakan minyak kental yang digunakan untuk melancarkan jalannya mesin pada kendaraan. Contoh pelumas dalam kehidupan sehari-hari adalah oli mesin yang sering digunakan. Apabila kalian memiliki kendaraan seperti motor, nah oli mesin ini menggunakan pelumas untuk melancarkan jalannya mesin di kendaraan kalian. Nah, yang keenam, minyak bumi merupakan bahan bakar diesel. Salah satu contoh bakar diesel yang sering kita gunakan di Indonesia adalah solar. Nah, kalian suka melihat ya di pom bensin ada solar selain Pertamax ataupun premium. Nah, solar ini bermanfaat untuk bahan bakar kendaraan seperti bus, truk, kereta api diesel, dan mesin-mesin industri yang lain. Nah, itu ada beberapa contoh manfaat dari minyak bumi. Ternyata ada banyak contoh penggunaan sumber energi minyak bumi untuk kehidupan manusia ya, yang selanjutnya sangat bermanfaat. Selanjutnya kalian bisa melihat di buku tema 2 halaman 44 bagi yang sudah memiliki buku tema. Nah,
Di sini ada, tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Jadi kita harus selalu hemat dan selalu bijaksana dalam penggunaan setiap sumber energi. Salah satunya adalah minyak bumi. Nah, di sini ada teks bahwa minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Karena proses pembentukan minyak bumi merupakan dan membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun loh. Nah, permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Jadi, agar kita masih memiliki simpanan minyak bumi, kita harus menghematnya dan menggunakannya secara bijak. Tidak boleh boros agar minyak bumi ini memiliki ketersediaan yang lebih. Tidak untuk sekarang, tapi untuk beberapa tahun selanjutnya. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugasnya. Ada 5 soal. Jika kalian sudah memiliki buku tema, kalian bisa membuka buku tema halaman 44 sampai 45. Nah, di sini ada 5 soalnya. Silakan kerjakan di buku tulisnya ya, jangan di buku temanya. Silakan dikerjakan, kemudian difotokan dan kirimkan ke WhatsApp Ibu seperti biasa. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak. Jika ada yang belum dimengerti, silakan chat ke Ibu seperti biasa. Tetap semangat dan selalu menjadi anak yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.